Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film drama romance China yang berjudul The White-Haired Witch of Lunar Kingdom. Film ini diproduksi oleh Bona Film Group, dirilis pada tanggal 20 Agustus 2014 dan disutradarai oleh Jacob Cheng, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Fan Bingbing sebagai Lian Yishang, Huang Xiaoming sebagai Zhu Yihang, Zhao Wenzuo sebagai Jenderal Jin Duyi, dan Yao Tong sebagai Ting Ting. Film ini bersumber pada novel klasik karya Liang Yusheng, menceritakan pasangan kekasih yang berasal dari latar belakang yang berbeda, di mana sang gadis merupakan pemberontak kekaisaran dan kekasihnya yang merupakan cucu seorang gubernur kekaisaran. Namun naasnya, kisah cinta mereka yang baru berumur jagung harus berakhir karena fitnah keji dari seorang jenderal yang licik. Mampukah mereka menguak fakta sebenarnya? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa siapkan teh dan cemilannya. Selamat menyaksikan. Cerita berawal di klan Wudang. Sebuah pertandingan diadakan dalam memperebutkan bulu angsa yang bertujuan untuk mencari ketua baru. Setelah pertandingan berlangsung cukup lama, Ziyang yang merupakan guru besar di klan Wudang memilih seorang pria yang bernama Zhu Yihang sebagai pemenangnya. Karena Yihang merupakan cucu seorang gubernur di kota Chuanshan, dia mendapat tugas istimewa dari para tetua agung untuk mengirim pil merah kepada Yang Mulia Kaisar. Untuk melengkapi tugasnya, Ziyang memberikan pedang cahaya beku yang merupakan lambang kepemimpinan. Setelah berjalan cukup jauh, Yihang memutuskan berhenti sejenak di dekat sebuah goa. Karena merasa penasaran, Yihang memberanikan diri untuk memasukinya. Setibanya di dalam, Yihang mendapati sebuah mantra mematikan yang bersumber dari kitab apatis. Dalam hitungan detik, seorang gadis bercadar tiba-tiba menyerangnya tanpa ampun. Ketika mereka usai unjuk kebolehan, Yihang dengan pedenya memperkenalkan dirinya. Tidak lupa dia menanyakan nama gadis tersebut. Namun gadis itu beralibi tidak mempunyai nama. Tak mau banyak bicara, gadis itu pun pergi melarikan diri. Yihang mengungkapkan, jika mereka bertemu kembali, Yihang akan memberikan nama yang indah untuk dirinya. Setelah melanjutkan perjalanan, tibalah Yihang di istana kekaisaran untuk memberikan pil merah kepada Yang Mulia Kaisar. Di luar dugaan, pil merah malah diminum oleh seorang kasim yang bernama Wei Zhongxian. Di saat yang bersamaan, sang kaisar juga meminum pil yang sama. Namun sesuatu yang buruk terjadi kepada kaisar, di mana kaisar tewas pasca meminum pil merah tersebut. Dan kaisar pun diumumkan tewas keracunan pada tahun 1620. Tragedi tersebut dikenal dengan insiden pil merah. Seusai pemakaman sang kaisar, Kasim Wei memerintahkan kepala pasukan rahasia mengejar Yihang untuk dieksekusi karena diduga telah meracuni sang kaisar. Scenes berganti di perbatasan kota Chuanshan, memperlihatkan Gubernur Zhu Zonglian yang merupakan kakek Yihang tengah berbincang dengan Deputi Jenderal Jin Duyi.
Di luar dugaan, muncul serangan dari klan giok raksasa yang dipimpin oleh gadis bercadar. Dengan panahnya, gadis bercadar melukai gubernur, dan kesempatan itu diambil oleh Jenderal Jin Duyi untuk menggorok gubernur dan mengambil alih semua pasukan milik gubernur. Since berpindah di klan Wudang, sejumlah kepala pasukan rahasia tengah mengepung klan Wudang untuk mencari keberadaan Yi Hang. Guna membersihkan nama klan Wudang, para tetua agung memutuskan untuk ikut serta mencari keberadaan Yi Hang. Di sisi lain, Yi Hang tengah berada di tengah-tengah para penduduk yang kelaparan. Sesuatu yang buruk terjadi ketika Yi Hang membela seorang wanita yang hendak dihukum karena mencuri segenggam beras. Klan giok raksasa yang membela warga miskin lantas melumpuhkan seluruh prajurit, walau dia harus terpojok karena banyaknya anak panah yang meluncur. Yi Hang yang melihatnya dengan segera melempar meja untuk memberikan perlindungan kepada giok raksasa. Mereka pun bekerja sama untuk melawan prajurit, meski akhirnya mereka harus lari menyelamatkan diri. Tibalah kepala pasukan rahasia di perbatasan Chuanshan beserta dengan para tetua agung klan Wudang yang disambut oleh Jenderal Jin Duyi untuk mencari keberadaan Yi Hang. Jenderal berdalih bahwa Yi Hang telah ditangkap klan giok raksasa dan nyawanya tengah terancam. Untuk melengkapi kebohongannya, Jenderal memberikan mata panah sebagai barang bukti atas pembunuhan Gubernur Zhu yang dilakukan pemimpin klan giok raksasa. Since kembali di Benteng Bulan, alih-alih Yi Hang dalam bahaya, yang ada Yi Hang tengah melancarkan aksinya untuk menaklukkan hati sang pemimpin giok raksasa. Untuk memenuhi janjinya, Yi Hang memberikan nama Lianishang untuk dirinya. Sesuatu yang indah pun terjadi ketika mereka adu bibir. Di akhir adegan, Yi Hang mengutarakan niatnya untuk memboyong Lianishang bertemu dengan kakeknya, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Di luar dugaan, para tetua agung Wudan beserta kepala pasukan rahasia berhasil menerobos Benteng Bulan untuk menangkap Yi Hang. Dengan beraninya, Yi Hang mengakui hubungan spesialnya dengan Lianishang. Salah satu tetua yang mendengar hal itu pun mengungkapkan bahwa Lianishang telah membunuh kakekmu. Seketika itu Yi Hang menatap dalam-dalam Lianishang. Lianishang pun mengingat jelas bahwa dirinya hanya melukainya, tidak membunuhnya. Yi Hang beralibi akan mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya. Dengan berat hati, Yi Hang meninggalkan Benteng Bulan dan meminta Lianishang untuk menunggunya. Setibanya di istana kekaisaran, mereka segera menjebloskan Yi Hang di penjara. Di dalam penjara, Yi Hang bertemu dengan seorang tahanan lainnya yang bernama Xiong Tingbi, yang merupakan Menteri Pertahanan. Mereka pun saling bertukar cerita. Xiong yang mendengar cerita Yi Hang lantas memintanya untuk tetap hidup. Beberapa saat kemudian setelah Xiong dieksekusi, Kasim Wei mengadakan kerjasama dengan Yi Hang. Kasim Wei menawarkan jika Yi Hang bersedia mengantar kepala Xiong kepada para pengikutnya yang merupakan pemberontak, maka Kasim akan membebaskan Yi Hang dari semua dakwaan, dan tawaran tersebut disetujui oleh Yi Hang. Sesuatu yang buruk terjadi ketika Kasim Wei menikahkan Yi Hang dengan putrinya yang bernama Ting Ting. Malam pun datang, saat-saat yang dinantikan Ting Ting pun tiba. Alih-alih melakukan ritual malam pertama, yang ada Yi Hang dengan belak-belakan mengakui bahwa
Di hatinya ada gadis lain. Seketika itu Lian Nishang muncul dengan membawa kekecewaannya. Kemudian merebut paksa jubah pengantin milik Ting Ting dan menghunuskan pedangnya ke arah Yi Hang. Ting Ting yang melihatnya segera memukul wajah Lian Nishang. Lian Nishang yang terlanjur patah hati lantas memutuskan hubungannya dengan Yi Hang. Lian Nishang pun pergi dalam keadaan hancur dan patah hati. Cinta membuatnya tidak berdaya dan lemah. Sementara para pengawal yang menangkapnya dibuat ketakutan karena mendapati rambut Lian Nishang yang memutih secara tiba-tiba. Tanpa komando, mereka segera menghajar Lian Nishang. Beruntung Yi Hang segera datang dan membawanya pergi. Karena tentara Jin tengah merapat menuju benteng bulan, sementara klan giok raksasa jumlah mereka sangat sedikit, ditambah perlengkapan senjata yang tidak memadai, Yi Hang memutuskan untuk bekerja sama dengan Jenderal Jin Duyi untuk bersama-sama melawan tentara Jin. Setelah mereka bertemu untuk mengatur strategi dalam berperang, tanpa curiga Lian Nishang memberitahukan jalan rahasia di benteng bulan yang mengarah langsung ke belakang musuh. Sementara Jenderal meminta Lian Nishang berjaga-jaga di depan benteng bulan. Pada akhirnya, Jenderal Jin Duyi beserta ratusan prajuritnya sampai di benteng bulan lewat jalur belakang. Seketika itu mereka berbalik arah mengepung Yi Hang dan memerintahkan prajuritnya merebut benteng bulan. Kerusuhan pun berlangsung dan menewaskan banyak anggota klan giok raksasa. Dan pada akhirnya Jenderal berhasil melumpuhkan Yi Hang. 看在你爷爷的份上。 Sementara giok raksasa yang tengah berjaga-jaga di depan merasa kecolongan dan memutuskan untuk kembali ke benteng bulan. Benar saja, sesampainya giok raksasa di benteng bulan, dia mendapati anggotanya tewas digantung, tidak terkecuali dengan Yi Hang. Tanpa basa-basi, Jenderal Jin Duyi meminta giok raksasa untuk menyerahkan diri. Singkat cerita, mereka berhasil menawan giok raksasa dan Yi Hang. Di sela-sela mereka dirantai, Lian mengungkapkan bahwa Yi Hang membuat hidupnya berwarna-warni. Agar kekasihnya tetap hidup, Lian merapalkan mantra yang terkandung dalam kitab apatis, agar dia mendapatkan kekuatan besar untuk mengalahkan Jenderal Jin Duyi, meski harus kehilangan semua ingatannya. Begitu mantra dirapalkan, kekuatan baru keluar dari dalam tubuh Lian Nishang dan menghancurkan kerandanya. Dengan ingatan yang menghilang, Lian menghampiri Yi Hang dan hendak membunuhnya, namun tidak jadi dilakukan. Dengan berubah menjadi sosok yang bukan Lian Nishang, dengan murkanya dia menghancurkan tembok pembatas yang dibaliknya terdapat Jenderal Jin Duyi beserta prajuritnya. Dalam keadaan hilang kesadaran, Lian Nishang menghajar jenderal secara brutal dan pertarungan berlangsung sampai di atas tebing dengan disusul oleh Yi Hang. Di sela-sela duel, jenderal mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh kakek Yi Hang. Lian yang hilang kesadaran berusaha menghabisi Yi Hang dengan mencekiknya. Namun Yi Hang tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha mengingatkan kembali akan kenangannya bersama Lian Nishang. Di luar dugaan, jenderal hendak menyerang Lian. Beruntung Yi Hang berhasil menyingkirkan tubuh Lian Nishang, sehingga Lian dapat berbalik dan menancapkan belati ke arah jantung Jenderal Jin Duyi. Namun naasnya, jenderal tidak mau mati sendirian. Dengan menarik tangan Lian Nishang, mereka pun jatuh bersama di tepi jurang, disusul oleh jatuhnya Yi Hang. Dan pada akhirnya tangan mereka bersatu, dan cerita pun selesai.